keberlangsungan hidup manusia dan hewan. Makanya di sini sangat simpel sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan terlalu fanatik dan merasa menakutkan ketika ada di sini ada kata-kata reaksi kimia fotosintesis. Jadi di alam semesta ini tidak akan lepas dari proses kimiawi, termasuk dalam tubuh manusia pun ada proses kimiawi. Maka jangan pernah menyimpulkan ya bahwa ataupun membentur-benturkan urusan organik dan kimia, itu salah. Nah, ini salah satunya reaksi fotosintesis adalah biokimia dia. Nah, dari sini kita bisa melihat ya jam 4.30 sampai jam 9.30 itu persiapan fotosintesis. Yang pertama ya di jam-jam pagi, biasanya kalau kita yang sudah terbiasa ke sawah ya, yang punya sawah ataupun ke lahan petani ya, itu katakanlah mulai jam 6 sampai jam 10 pagi itu adalah waktu persiapan fotosintesis, di mana nuansa itu sangat betah sekali ya. Adanya sinar matahari hangat-hangat ya, kemudian kita ke lahan, kemudian di situ tanaman mulai tumbuh subur ya. Nah, ini proses fotosintesis ini diawali dari air yang akan masuk ke dalam jaringan meristem perakaran ya, kemudian melalui 3 cara, yaitu intersepsi akar, gerakan massa, dan difusi. Nah, ini air ini akan mendekati meristem perakaran di jam fotosintesis ini ya. Kemudian dengan komandonya, jantungnya tanaman adalah daun, dan daun jati hijau daun ini yang tempatnya melaksanakan proses fotosintesis. Nah, di sini akan menyerap air tersebut untuk masuk ke dalam pembuluh silem untuk persiapan fotosintesis. Nah, banyak kejadian petani budidaya padi 100 hari dirusak dalam waktu 1 hari dalam cara kesalahan memanen. Jadi pemanenan itu tidak boleh di jam fotosintesis, jam 6 sampai jam 10 pagi. Kenapa? Karena dapur pun baru mulai memasak. Makanya Bapak dan Ibu yang sering menemukan menanak nasi tiba-tiba beberapa jam basi, nah itu adalah panen yang salah di waktu jam fotosintesis. Nah, maka kita lihat di sini karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap oleh stomata daun. Nah, karbon dioksida ini biasanya aktivitas makhluk hidup selain daripada tadi kebanyakannya selain daripada tumbuhan. Nah, biasanya berupa manusia, hewan, dan lain-lain ya, itu menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang diserap oleh stomata daun. Kemudian cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimiawi memproduksi glukosa. Nah, ini pun sama ya. Jadi adanya sinar matahari pagi inilah, panjang gelombang tertentu inilah yang bisa melaksanakan proses fotosintesis ya. Jadi kalau tidak ada sinar matahari tidak bisa. Ini proses fotosintesis secara alaminya. Kemudian hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, ini persamaannya akhirnya adalah C6H12O6 adalah karbohidrat, 6O2 dan 6H2O. Jadi dalam proses fotosintesis ini bisa menghasilkan karbohidrat atau zat gula berupa biji berumbi dan buah, kemudian menghasilkan oksigen untuk keberlangsungan hidup manusia, dan air yang dikembalikan kepada atmosfer melalui proses evapotranspirasi. Nah, ini luar biasa ya, bayangkan Bapak Ibu semua. Jadi Allah menciptakan tumbuhan ini memang untuk kehidupan manusia, keberlangsungan hidup manusia dan dengan hewan. Makanya dulu di Madinah itu ada aturan ya, di Yasrib Rasulullah sebagai imam negara di sana ya. Jadi Rasulullah itu sebagai kepala negara, beliau membuat aturan tidak boleh ada yang menebang pohon ya sampai diproteksi seperti itu, karena ya inilah salah satunya ya keberkahan dalam kita menanam ini bisa menghasilkan oksigen. Yang sedang menanam kelengkeng sudah puluh-puluh tahun tidak berbuah tapi daunnya rindang rimbun gitu ya, nah itu anggap saja sedekah oksigen karena dari kesalahan di dalam pemilihan bibit ya. Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Nah, dari sini setiap komoditas tanaman yang bisa menghasilkan biji berumbi dan buah dalam proses fotosintesis, diaplikasikanlah produk fotosintesa, maka akan dipacu proses fotosintesa ini 3-5 kali jauh lebih cepat dan hasilnya akan menghasilkan buah-buahan jauh lebih banyak. Kenapa seperti itu? Karena dalam produk fotosintesa ini dilengkapi dengan fotosintesa bakteri atau PSB. Nah, PSB ini punya keunggulan yaitu tadi
bisa menyerap pigmen ataupun warna panjang gelombang tertentu untuk kebutuhan proses fotosintesis yang berlangsung di klorofil zat hijau daun. Nah, itu teorinya. Jadi istilahnya SOP based farming ini sudah sangat luar biasa ya. Ini teknologi yang memang betul-betul sangat luar biasa nih produk ini ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini masih yang 35 gram. Yang terbaru ini NPK-nya sudah 10-10-10. Ya, makanya kenapa produk fotosintesa ini tidak diajukan sebagai pupuk organik. Diajukannya sebagai pupuk anorganik. Karena pupuk ini di Kementan itu diujikan itu ada dua, ada sebagai pupuk organik dan pupuk anorganik. Kalau diajukan fotosintesa sebagai pupuk organik, meskipun ini bahannya organik, maka kandungan NPK-nya jauh lebih kecil, di bawah 5%. Itu sama dengan pupuk organik yang sebelumnya. Tapi kalau dia diajukan sebagai pupuk anorganik, di sini diberikan kebebasan bisa sampai 10%, meskipun raw materialnya berbahan organik. Jadi yang izin edar ini yang berupa pupuk anorganik ini jangan dianggap ini berbahaya. Nah, jika ingin tahu ini kan perizinannya kan, ya ini izinnya adalah izin pupuk anorganik. Tujuannya untuk apa? Supaya kandungan NPK-nya tidak dibatasi. Makanya dengan SOP based farming kita tidak lagi membutuhkan pupuk kimia organik dari luar. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita buktikan, Pak, apakah betul ini pupuk anorganik ini berupa bahan organik ataupun izinnya anorganik tapi bahannya aman. Nah, ini di setiap seminar saya sering minum yang namanya fotosintesa. Jadi bisa dilihat ini ya video ini. Nah, ini sambil saya kasih arahan ya. Nah, itu urea dan SP3 dan tidak nyala menggunakan alat uji tes kesuburan ini. Yang fotosintesa ini paling terang nyala luar biasa. Nah, yang paling unik ini mengisi di MGI Medan. Nah, yang paling unik lagi, urea yang tidak nyala diberikan fotosintesa itu malah akan semakin menyala. Karena urea ini kenapa tidak bisa menyala? Karena tadi tidak mengandung bahan organik, tidak mengandung mineral, dan tidak mengandung teknologi mikroba. Ini bisa dilihat nih, itu kan urea SP36, nah ini BSR dan fotosintesa. Nah, tadinya tidak nyala tuh urea itu. Nah, diberikanlah fotosintesa. Nah, ini air netral ya untuk mencuci alat kesuburan tanah. Kemudian dikocek dulu fotosintesanya supaya homogen antara urea dan fotosintesa ini kalau diaplikasikan seperti apa. Yang tadinya urea tidak menyala ya. Nah, ini jadi luar biasa. Berarti bisa mengantar listrik ya, karena tadi mengandung teknologi mikroba, bahan organik dan mineral, itu yang bisa mengantar listrik. Nah, ini SP36 pun sama. SP36 tidak nyala. Nah, kita berikan fotosintesa, kemudian kita masukkan juga BSR. Nah, ternyata dengan aplikasi ini SP36 yang sudah larut dalam air, nah, setelah dikontak dengan fotosintesa dan BSR, ternyata mudah sekali larut dalam dalam air tersebut. Nah, sekarang dicek nyalanya seperti apa, padahal tadi tidak nyala antara urea dan SP36. Nah, jadi kita head to head-nya adalah produk kimia dari pupuk kimia anorganik. Nah, ini Bapak dan Ibu saya sampaikan. Jika Bapak dan Ibu ingin memprospek para petani, wajib punya alat ini. Karena ada sekian banyak saya menyampaikan materi yang berkesan di tingkat petani itu ya ini tadi. Produk pertanian PTBS nyalanya sangat terang dibanding urea dan SP36 atau pupuk yang digunakan oleh para petani. Nah, ini ya bukti bahwa ini adalah meskipun izinnya anorganik, tapi bahannya bisa diminum. Saya kenyang kalau setiap training saya buktikan pasti minum. Karena apa? Ya ini produk ramah dan tidak mengandung senyawa yang berbahaya. Ya, bahkan para Den pun dulu sebelum saya mengedukasi produk ini, beliau 100 titik diminum saja terus karena beliau yang buat. Inilah luar biasanya produk fotosintesa yang kita jadikan sebagai SOP based farming. Nah, kemudian
produk fotosintesa ini ya kalau di secara ini bisa dibaca di buku Farming Guide itu sudah lengkap. Materi ini sudah saya buatkan di buku Farming Guide. Nah, setiap mitra wajib punya ya ini humic acid bisa membenahi sifat fisik kimia biologi tanah, kemudian humic acid pun bisa meningkatkan kapasitas kation, biologi tanah, bisa membentuk yang namanya fitohormon ya dan lain-lain. Nah, jadi intinya saja yang saya sampaikan ya. Jadi di materi tentang fotosintesa ini ya, materi tentang fotosintesa ini ada SOP ya. SOP yang kita rekomendasikan kepada para mitra dengan SOP base farming ini jauh lebih simpel dan kita tidak lagi harus memberi pupuk dari luar. Makanya tahapannya ini mulai dari ada land clearing, pembersihan lahan. Jadi kalau kita mau memprospek, ya kita harus tahu tahapan ini kepada para petani. Ya, jadi petani ini kalau mau nanam, itu tidak langsung main hajar main tanam saja, tapi ada istilah land clearing, pembersihan lahan dulu. Bagi yang mau nanam sawit, dibersihkan dulu gulma-gulmanya dan lain-lain. Yang mau nanam durian, yang mau nanam tanaman pangan berupa padi dan lain-lain, itu ada namanya land clearing. Kemudian tanah diolah, pembejakan lahan. Kalau bahasa Qurannya, sumasakokna dosakok, ya. Jadi bumi itu dibelah. Ini perintah kalau ingin tanaman tumbuh subur dan gembur maka harus diolah. Ini mulai pembejakan lahan. Kemudian penaburan material organik kalau jika ada pupuk kandang boleh digunakan, tidak pun tidak ada masalah yang menggunakan SOP base farming. Kemudian penaburan dolomit, kalsium, magnesium karbonat, ya CMG CO3 2 kali ini wajib diaplikasikan ketika pH itu belum ideal. Nah, kemarin Pak Rehan Handoko ya beliau sedang mendampingi petani cabai ya sebelum menanam cabai yang menggunakan mulsa plastik hitam perak itu sebelum pH 7,0 beliau belum berani nanam. Nah setelah 7,0 dengan ada aplikasi 1,5 ton per hektar dolomit, alhamdulillah tanaman cabainya yang menggunakan SOP base farming tidak diserang hama dan penyakit tanaman. Jadi panennya sudah tembus di atas 7 ton per hektar. Nah, ini masih banyak yang dipetik ya, ini luar biasa ya. Nah, kemudian H-5 aplikasi EP dan Agi Hayati 1 bok per hektar, pembuatan bedengan atau sawah sampai siap tanam. H-3 aplikasi cow farming 2 tub per hektar, boleh diganti dengan fotosintesa itu tidak masalah karena ini SOP base farming. Kalau SOP cow farming dia berdiri sendiri ya, cuma di SOP base farming ini digunakan sebagai pemenah tanah saja. 0 HST atau 0 hari setelah tanam adalah penanaman. Nah, kemudian di buku Farming Guidebook yang terbaru, di sini ada aplikasi ya, ada aplikasi yang lebih mengarah kepada semua produk yang digunakan. Contoh untuk komoditas tanaman pangan, kalau hijau dan hortikultura, di situ ada bawang merah, kangkung, bayam, timun dan lain-lain yang berumur di bawah 60 hari setelah tanam. Itu ada tahapan pengolahan lahan, masa pratanam, EPP Agen Hayati 1 bok per hektar saja. Kemudian 2 hari berikutnya atau H-3-nya 2 tub per hektar eco farming. Boleh dipilih original, premium ataupun fotosintesa. Diaplikasikan ke tanah tanpa difermentasi. Nah, masuk ke masa perawatan tanaman, aplikasi 1 bok EPP dan fase fotosintesa purna tumbuh 10 HST. Jadi 10 HST ini dosisnya cukup tinggi, 1 bok EPP dan fase fotosintesa untuk luasan 1 hektar. Caranya bagaimana? Pelarutan ya, pelarutan 1 bok EPP dalam 1 liter air, 4 saset fotosintesa dalam 1 liter air. Nah, kita ambil nanti 100 ml larutan EPP, 100 ml larutan fotosintesa, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki 14 liter air untuk 1000 meter persegi. Nah, di sini ada aplikasi 10, 20, ya 10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi komoditas bawang merah itu SOP-nya ini. Nah, kemudian nanti ada aplikasi Best Farm Soloist, ya. Ya, ini ada SOP Best Farm Soloist. Nah, ini bisa dilihat, ini ada kesalahan mengetik ya. Di dosis pelarutan FS harusnya 4 saset gitu ya. 4 saset dimasukkan dalam 1000 liter air. Nah, yang kedua, yang 20, 30, 40, 50 adalah 2 saset. Ini bisa dilihat dari masa perawatan tanaman tuh. Ini salah ngetik, harusnya 4 saset ya di pelarutan FS yang pertama ini. Nah, tapi di sini ada aplikasi BSR yang diaplikasikan pada daun. Nah, ini Bapak dan Ibu yang belum pernah mencoba ya. Jadi BSR ini atau Best Farm Soloist atau dulu namanya Pillow, itu bisa dilarutkan di dalam air 15 liter. Tadi juga di grup sudah mulai ada testimoni begitu dahsyatnya aplikasi BSR pada tanaman cabai cengkeh, buahnya sampai melimpah ruah. Jadi BSR ini
dulu mindset kita diarahkan untuk tanaman keras, padahal untuk tanaman pangan dan hortikultura pun untuk kebutuhan hara ideal makroprimer, makrosekunder dan mikroesensial itu cukup ideal. Makanya cara aplikasinya di sini kita masih merekomendasikan satu saset dalam 28 liter air. Ya, jadi 2 tangki untuk 2000 meter persegi. Padahal sebetulnya bisa dibuat menjadi 15 liter bagi padi yang sudah ditanam, ya, padi yang sudah ditanam di 7 HST-nya itu diaplikasi dulu BSR sebelum aplikasi produk fotosintesis dan EPP. Nah, ini untuk SOP untuk bawang merah, kangkung, bayam, timun yang berumur di bawah 60 hari. Nah, yang berumur di atas 60 hari kita gunakan SOP-nya ini. Nah, ini di buku Farming Guidebook terbaru, ya. Ini ada, ya, di buku Farming Guidebook terbaru ini ada. Standar operasi prosedur base farming untuk komoditas tanaman yang berumur di 60 sampai 110 hari. Jadi intinya begini ya. Pengelompokan tanaman itu dibagi menjadi 5. Tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Nah, yang kita supaya memudahkan untuk mengidentifikasi jenis tanaman, kita rekomendasikan sesuai umur tanaman. Nah, ini yang berumur 60 sampai 110 hari lebih, itu ada padi, jagung, kubis, cabai, melon, semangka, dan lain. Kalau tadi kan bawang maksimal 60 hari, yang suruh yang lebih juga di atas 60 hari. Tapi umumnya bawang itu panen 60 hari. Ada timun suri, bayam, kangkung, selada itu yang berumur di bawah 60 hari. Nah, yang berumur di atas 60 hari, ini SOP-nya. Ya, mulai dari tahapan pengolahan lahan di masa pratanam, ya, N-5 1 box per hektar EPP, ya. 1 box EPP bisa dilarutkan dalam ataupun 1 saset dulu ya, larutkan dalam 100-200 ml air, kocok secara homogen, kemudian masukkan dalam tangki 14 liter air. Ya, diaplikasikan untuk 1000 meter persegi. Kemudian eco farming 2 tub per hektar. Nah, ini SOP boleh menggunakan premium original ataupun yang fotosintesa. Diaplikasikan cuma 2 PV saja atau 2 box saja atau 2 saset. Kemudian masa perawatan. Nah, ini masa perawatan ini dibutuhkan 10, 25, 40, dan 55. Dibutuhkan 1 box EPP dan 4 saset fotosintesa. Ya, jadi ini bisa berlaku untuk komoditas tanaman apa saja ya. Termasuk kalau kita mau nanam semangka, melon, ya pakai ini SOP-nya. Dibutuhkan 1 box EPP dan 4 saset fotosintesa diaplikasikan bersama dalam 1 tangki. 10, 25, 40, 55, dan 55. Kemudian dosisnya bagaimana? Cara gampangnya seperti ini. 1 box EPP itu 10 saset. 10 saset itu dilarutkan semuanya karena lahannya ada 1 hektar dalam 1 liter air per larut. Maka itu disebut atau dinamakan 1 liter larutan yang sering kita sebut biang. Cuma kita tidak menyebut biang di sini. Larutan EPP. Kemudian 4 saset fotosintesa itu setara 200 gram karena per sasetnya itu 50 gram dikali 4 plus 1 liter air pelarut. Maka itulah yang disebut dengan 1 liter larutan fotosintesa. Ambil 100 ml larutan EPP yang tadi ya, yang berbeda botol, ambil 100 ml larutan fotosintesa plus 14 liter air, aplikasikan untuk 1000 meter persegi pada umur 10, 25, 40, dan 55. Ini salah ketik lagi nih. Meskipun udah di buku ya, padahal diedit ini. Kalau 10 ke 15 kedekatan, jadi 10, 25, 40, dan 55. Seperti jadwal yang ada di masa perawatan tanaman. Ya. Kemudian, untuk komoditas padi, paling gampangnya ya, komoditas padi. Tadi dibutuhkan 1 box EPP dan 4 saset fotosintesa di 10, 25, 40, dan 55. Sebelum masih EPP dan fotosintesa di 10 HST, di sini ada rekomendasi aplikasi BSR dulu di 7, 21, 33, dan 40. Ya, kalau yang berdekatan dengan jadwal yang di situ bisa diaplikasikan bersama masalah. Karena kita pun sudah pengalaman tidak akan ada masalah ya. Terutama BSR dan fotosintesa memang sudah direkomendasikan oleh Paradigm itu sendiri. Nah, kemudian ada pun aplikasi EPP ini ya tujuannya tadi untuk memproteksi tanaman dalam 1 kali aplikasi tanaman terproteksi, kemudian nutrisi pun terpenuhi ya. Nah, itulah keunikan daripada SOP base farming yang simple ya. Nah, ini alhamdulillah kemarin informasinya Pak Lehan Handoko menggunakan SOP ini. Ya, setelah pH dinaikkan 7,0 ternyata karena lahannya persis ada 1 hektar, hasilnya melimpah ruah. Bahkan setelah 55 itu tidak ada perawatan lagi, tapi tanaman tetap masih produksi. Dan ini dasarnya, bukan saya penasaran ingin berkunjung ke kebunnya gitu ya.
Dan menurut catatan beliau, kalau misalkan sudah tembus di atas 7 ton, nah sisanya itu bisa dijual ke perusahaan lain ataupun ke tengkulak lain, karena akarnya adalah targetnya 7 ton nanti diserap untuk dibeli langsung oleh sebuah perusahaan ya, bumbu atau apa ya. Nah, tapi SOP inilah yang digunakan, alhamdulillah. Begitu pula padi yang menggunakan SOP ini sangat luar biasa. Ya, jadi intinya dibutuhkan eco farming 2 tub, EcoPen Protector 5 box, fotosintesis 16 saset, dan base pump 2 box, di total 25 PV. 25 PV kalau kita hitung harga repeat order saja 125.000 itu jatuhnya 3.125.000. Nah, karena memang di sini tidak seperti itu cara menghitungnya, harus belanja berupa paket. Oke, kita hitung, petani yang baru join kita hitung di 2,6 dapat 14 produk. Kemudian repeat order 2 juta dapat 16 produk. Di total 14 tambah 16, 30 produk, sedangkan kita membutuhkan 25 PV saja. Berarti ada jiadah 5 dengan 4,6 juta. Untuk padi, untuk jagung, untuk semangka, untuk bawang, ini sangat murah sekali. Nah, makanya nanti di sini ada keterangan untuk komoditas yang berumur di atas 8 bulan. Di sini ada singkong, pepaya, porang, pisang, tebu, ya. Itu aplikasi EPP dan fotosintesanya 2 pekan saja. Diteruskan sampai 4 bulan ke depan. Ya, di situ ada porang, pepaya, pisang, tebu, ya, singkong. Nah, ini menggunakan SOP base farming seperti itu. Jadi dari 10, 25, 45, 5 ditambah lagi nanti sampai 55 berarti 70 ya. 70, 95, 110 terus setiap 15 hari sekali. Ya. Nah, di sini inilah keunggulan daripada SOP base farming ya, yang tanpa harus menambah biaya variabel berupa pembelian pupuk anorganik dari luar dan pestisida dari luar. Cukup ini saja sudah banyak yang berhasil. Jadi ini diutak-atik saja. Yang penting dosis per hektar 1 box EPP dan pasir fotosintesa. Dirutin di 2 pekan sekali. Kemudian di sini ada aplikasi BSR pun untuk memenuhi kebutuhan hara, makro dan mikro ideal ya. Nah, ini untuk SOP apa namanya? Yang memiliki lubang tanam ataupun tanaman hortikultura atau tanaman keras ya. Nah, ini land clearing, pengajiran atau penentuan titik lubang tanam, pembuatan lubang tanam dengan dimensi 0,6 x 0,6 x 1 meter ya. Kemudian di sini pun ada juga pembuatan media tanam ya. Nah, ini media tanam penting ya, ini hasil riset tim kita ini dari lubang yang berbentuk silinder ini dengan dimensi 0,6 x 0,6 x 1 meter ini 30% bawah kokopit ya, penepuk kandang dan topsoil. Nah, bagi para mitra yang sudah mengikuti training saya dulu ya di Purwakarta ini pasti paham ya untuk penentuan titik lubang tanam pada komoditas durian, manggis dan lain-lain ya. Nah, ini pun sudah ada di buku Farming Guidebook. Nah, kemudian tadi yang diceritakan ya, tetap karena memang saya amati ini banyak mitra yang baru juga ya. Nah, ini testimoninya Pak Lian Handoko. Beliau menanam cabai luasan 1 hektar. Nah, ini ada kerjasama, hasil panennya bisa diserap ya oleh sebuah perusahaan dan alhamdulillah beliau panennya sudah tembus di atas 7 ton. Nah, ini cabainya seperti ini. Jadi alhamdulillah tidak ada bercak sama sekali ya, tidak ada lalat buah, tidak ada patek, tidak ada tanaman yang menguning. Nah, ini testimoni ya, yang menggunakan SOP base farming. Kemudian perlubang tanam yang menggunakan musa plastik ketam perak ini atau MPHP, ini perlubang tanamnya dibuat supaya pH-nya ideal di 7,0. Ternyata pH yang dibuat menjadi 7,0 dengan cara penaburan dolomit, tanaman jauh lebih sehat. Ini sayangnya dokumentasinya masih kurang nih, jadi saya pun jadi penasaran ya. Harusnya lebih banyak ya di segala sisi ya, tapi alhamdulillah beliau melaporkan hasilnya cukup membanggakan, kemudian menjadi perhatian para petani yang lain. Nah, ini cabainya seperti ini. Kemudian ini pun sama yang menggunakan SOP base farming ya, ini padi kumpai. Jadi kita menyediakan sekarang itu padi varietas unggul baru jenis FSCL kalau kumpai. Sementara ini kita ini dulu ya,
karena memang ada persyaratan khusus ya untuk mendistribusikan padi tumpah ini. Nah, ini yang menggunakan SOP based farming ya di Indramayu daerah Seliek Trisi ya, menanam benih cuma 1 kilo saja, ditanam di 1.400 meter, dapat gabah kering panen bobotnya sampai 2,85 ton. Terjadilah penyesalan kenapa tidak menanam 10 kg benih untuk luasan 1 hektar. Nah, tapi yang kita soroti sekarang alhamdulillah hasil panennya melimpah ruah dan menjadi perhatian petani yang lain. Ini padi jenis apa? Padahal jenis padi ini adalah padi yang masuk ke kategori premium. Premium itu artinya per 1.000 bulir kalau ditimbang itu sekitar 30-32 gram. Jadi setara ya dengan beras-beras antara Ramos, Rojo Lele itu sama namanya gabah premium ya tadinya. Nah, kemudian ini pun sama. Ya ini orangnya sama, bukan dari Google, bukan dari mana, ini yang mengaplikasikan SOP based farming. Jadi based farming ini, alhamdulillah di setiap komoditas mampu berdiri sendiri tanpa menggunakan pupuk dari luar dan pestisida dari luar. Nah ini foto-foto ini, alhamdulillah ya, ternyata benihnya kita sediakan yang terbaik, kemudian produk pertanian yang terbaik juga, hasilnya pun terbaik. Nah ini kalau misalkan nanam 1 hektar menggunakan benih ini, menggunakan SOP based farming, ya kalau misalkan tembus 15 ton saja Indonesia udah geger. Ya. Kenapa? Karena ini benih unggul yang disediakan oleh tim konsultan based farming. Nah dulu ini benih ini nyaris sudah diminta oleh owner PT BES, cuman kita memperhitungkan juga ya resikonya, karena benih ini kalau disimpan tidak boleh lebih dari 6 bulan. Ya dengan storage penyimpanan kadar air di 11% ya, untuk bisa bertahan dalam kondisi dorman ya, hidup tidak mati tidak, yang berupa di dalam biji bulir itu ya. Nah, ini ada laporan lagi per 10 menit nanti akan mati ini ya. Berarti belum diperpanjang ya. Baik, saya teruskan saja dulu. Nah, intinya materi ini adalah menggunakan SOP based farming hasilnya lebih dahsyat. Nah, silakan Bapak dan Ibu supaya lebih paham, wajib yang tadi gambar SOP-nya pun dipoto. Kalau tidak dipoto harus punya buku farming guidebook. Karena di situ nanti kita akan berinovasi ya. Seperti apa komoditas yang lain yang berumur di atas 60 hari ya, jauh lebih simpel cara pengaplikasian. Nah, kemudian di sini pun ada juga gambaran ya, komoditas pisang yang tidak menggunakan produk PT BES, ini menggunakan produk yang disebut kompetitor kita nih. Ini di daerah Cimahi, jadi pisangnya pun ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Ini yang menggunakan SOP based farming, sebelah kirinya bisa dilihat. Nah, ini pisangnya sudah panen. Ini 1 tahun yang lalu ya. Pisang sudah panen dan alhamdulillah glowing menggunakan EcoPen Protector. Nah, ini SOP based farming. Nah, ini luar biasa ya. Beda ya. Nah, kemudian begitu pula ya. Ini yang sedang menginjeksi pisang berupa jantung disuntik ya, diinjeksi menggunakan EPP. Tujuannya apa? Supaya ketika mekar itu tidak disukai oleh lalat buah dan betul-betul glowing ya. Ini bisa dilihat ya, percobaan kedua ini diinjeksi, ini bagian jantungnya yang sebelum mekar, beberapa detik saja dihitung sambil dipompa. Nah, setelah aplikasi ini kemudian dicek ya, alhamdulillah setelah mekar pisangnya bersih. Nah, ini yang tidak banyak bercak-bercaknya karena perusahaan ini sedang ada kerjasama dengan Sunpride. Sunpride ini adalah raja hortikultura di Indonesia ya. Jadi setiap produk ada berupa nanas siapa yang nanam, tapi kalau sudah diberikan label ikat pinggang berupa Sunpride itu harganya akan melonjak. Nah, ini salah satu kerjasama ya antara petani yang di daerah Cimahi, daerah Kabupaten Bandung ya. Nah, ini yang menggunakan SOP based farming itu salah satunya menggunakan EcoPen Protector supaya pisangnya glowing. Nah, ini alhamdulillah. Mungkin beberapa ibu kenal ya tangan siapa ya, bukan tangan orang lain yang setelah mengaplikasikan produk EcoPen Protector. Kemudian ini pun tidak kalah menarik. Ini jeruk Pak Siswanto, meskipun ada yang berjatuhan di bawah ya, tapi ini termasuk cukup berhasil. Karena tetangganya yang menggunakan pupuk kimia anorganik dan pestisida kimia sintetis untuk mengusir lalat buah, gagal panen semua. Beliau punya 120 pohon,
diaplikasikan base from solis karena ini umur 5 tahun, atau saset per pohon, kemudian aplikasi EP dan fotosintesa rutin per 10 hari sekali, sampai mendapatkan jeruk yang melimpah ruah seperti ini. Ini bukan dari Google ya Bapak dan Ibu semua, ini orangnya nih. Nah ini orangnya sulit untuk dihubungi kalau sekarang ya, karena beliau orangnya telaten, saya berikan panduan saja sedikit, beliau observasi, dan beliau pun merekomendasikan kalau tanaman ingin terhindar dari lalat buah, baik itu untuk cabai, jeruk, dan lain-lain, itu 3 saset EPP ditambah 250 gram jagung muda atau putren. Nah itu diekstrak, kemudian disaring, kemudian dimasukkan dalam tangki 14 liter air, semprotkan. Nah, itu tidak akan disukai oleh lalat buah. Makanya beliau melimpah ruah nih jeruknya ya. Ini Pak Siswanto dari Batu Malang yang menggunakan SOP Base Farming. Nah ini jeruknya seperti ini, ya jadi kuning-kuning itu ya inilah yang namanya gambaran surga di alam dunia. Salah satunya tadi banyak buah-buahan ya, menghijau, banyak buah-buahan, banyak tanaman. Ya. Nah maka kita di sini bukan hanya sebatas berjualan produk, tapi ada nilai edukasi yang mahal pada para petani supaya bisa mendapatkan keuntungan. Tentunya harus menekan biaya pengeluaran, ya ataupun kita tidak lagi menggunakan pupuk kimia sintetis yang terlalu jor-joran. Begitu pula pestisida yang diaplikasikan secara tidak aturan. Nah cukup dengan EPP saja sudah bisa terkendali. Ini luar biasa. Ini jeruknya yang sudah dikeranjangi ya. Jadi gambaran beliau pernah diskusi juga dengan saya. Jadi jeruk ini paling jelek. Dia harga tingkat petani itu 9.000 ya. Kalau sedang bagus di tingkat petani di atas 15.000 ya udah melimpah ruah ya. Panen. Nah, ini luar biasa. Jeruknya manis, ini jeruk siam dan jenis kepok ya di panennya. Jadi Bapak dan Ibu semua, itu saja yang saya sampaikan mengenai SOP Base Farming ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat karena ini per 10 beberapa menit lagi akan terputus ini. Nah, kemungkinan kalau sudah terputus, saya tidak akan melanjutkan lagi karena tidak fokus ya. Paling saya akan berkoordinasi dengan manajemen support system untuk besok harus menyediakan yang memang 1.000 partisipan dan memang ya intinya harus diperpanjang lah ya. Kalau ada masa expirednya ya. Nah ini boleh siapa yang mau bertanya, tapi kalau sudah mati berarti langsung di closing saja, hamdalah ya. Jadi intinya materi yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun belum paham, silakan kunjungi channel YouTube saya karena materinya sering saya sampaikan berulang-ulang. Mas Budi bisa didampingi sebelum ini ya terakhir. Jika ada yang mau bertanya, Mas Budi bisa dibantu. Secara interaktif Pak ya. Boleh, tapi ketika nanti mati ya, berarti hamdalah semua ya. Ya, sedapatnya. Ya. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian tadi sudah menyimak tentang pemaparan materi yaitu SOP Base Farming dan produk-produk knowledge tentang yang ada di PT Base. Bapak Ibu kita berikan kesempatan yang ingin bertanya ya kepada Pak Wawan. Ini masih ada sekitar 4 menit. 4 menit ya. 4 menit silakan. Mohon maaf pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kita kesampingkan dulu karena kita mengejar waktu ya, karena kebetulan memang hanya dibatasi 40 menit ya. Ya, silakan. Ya, sambil nunggu tadi ada yang nanya jagung muda seperti apa? Jagung muda putren. Jadi putren ini belum ada pengisian ya. Baru muncul bunga betina yang kayak rambut. Nah itu kalau dibuka belum ada bijinya. Itu namanya putren. Bisa beli di pasar itu. Nah ini ternyata kajiannya Pak Siswanto luar biasa juga observasi. Dan alhamdulillah jeruknya seperti tadi. EPP, Carmanum trichoderma dan ekstraknya jagung muda tadi. Kemudian bagaimana aplikasi BSR pada padi. Nah intinya di sini sudah lengkap semua. Wajib punya. Jadi tidak ada yang bertanya lagi. Jadi sudah saya tampilkan itu ambil screenshot dari buku ini. Ya. Baik lanjut Pak Budi silakan. Ya ini ada Pak Sinaga yang ingin bertanya. Silakan Pak Sinaga. Boleh silakan. Mumpung masih ada waktu. Singkat saja Pak, keburu mati ini. Langsung saja Pak, ini saya mau tanya untuk C organik mana yang lebih baik, lebih ideal, kohe atau bahan hijauan ataupun coklat? Kohe atau apa Pak? Bahan hijauan. Oh hijauan ya. Ya, atau coklat yang sudah kering, rumput kering, daun kering.
Terima kasih Pak. Ya, jadi gini, shea organik ini adalah raw material yang berasal dari bahan organik atau dari makhluk hidup tadi. Yang terbaik itu tetap dari proses pencernaan ternak. Nah, yang jauh lebih terbaik lagi, binatang yang dianggap kita jijik, najis, kelelawar. Ternyata Allah menciptakan kelelawar itu ada 3 keunggulan buat manusia. Yang pertama, kotoran ternaknya adalah nutrisi terbaik untuk tanaman dan tidak akan bisa ada yang mengalahkan. Kotoran kelelawar disebut dengan guano. Yang kedua, kelelawar diciptakan sebagai polinator buah durian. Jadi adanya buah durian itu gara-gara penghulunya adalah kelelawar yang sering menghisap cairan-cairan yang ada di bunga-bunga itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kelelawar memberikan contoh. Setiap kelelawar berterbangan menjelang maghrib, itulah waktu panen terbaik untuk manusia atau para petani. Jika ingin ada kenaikan hasil dari gabah kering panen pun ada kenaikan 15-20%. Nah, pertanyaan Bapak tadi hijauan atau kotoran ternak? Tetap kotoran ternak, Pak. Sebagai bahan organik atau shea organik yang harus dikembalikan lagi ke tanah. Kemudian eco farming ataupun produk-produk PTBS yang mengandung teknologi mikroba ini itu sering kita analogikan sebagai koki handal yang memiliki peralatan canggih yang siap untuk memasak. Ketika di lahan tersebut ketemu dengan bahan organik yang siap dimasaknya, di situ hasilnya akan optimal. Nah, kebanyakan teknologi mikroba kita ini, terutama dari jenis eco farming, diaplikasikan di lahannya miskin bahan organik. Ingin 100% organik, tidak bisa. Makanya opsi keduanya adalah 25-50% harus diaplikasikan. NPK anorganik di tahap pertama dulu. Karena memang lahan Indonesia ini sudah terbiasa menggunakan bahan organik tadi. Jadi jawabannya seperti itu Pak. Kalau Bang bertanya